5 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. Hitungan mundur itu bukan sekadar ritual teknis. Ia adalah gema dari sejarah panjang manusia yang selalu berusaha melampaui batasnya sendiri. Ketika roket raksasa itu perlahan meninggalkan tanah, bukan hanya mesin yang terangkat, tetapi juga harapan, ambisi, dan pertanyaan yang telah lama tertunda sejak era Apollo program berakhir. Pada tanggal 1 April 2026, dunia kembali menoleh ke langit. Artemis II resmi diluncurkan oleh NASA sebagai langkah lanjutan dari program ambisius yang ingin mengembalikan manusia ke bulan. Bukan sekadar untuk datang dan pergi, tetapi untuk tinggal, membangun, dan melangkah lebih jauh ke Mars. Menurut laporan CNBC, Artemis II menjadi misi berawak pertama dalam program Artemis setelah uji coba tanpa awak Artemis I yang sukses mengorbit bulan. Misi ini membawa 4 astronot dalam perjalanan sekitar 10 hari, mengelilingi bulan tanpa mendarat, sekaligus menguji sistem yang akan menjadi fondasi bagi eksplorasi manusia di luar orbit bumi. Namun di balik narasi resmi itu, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar uji coba teknologi. Artemis bukan hanya proyek ilmiah, ia adalah simbol dari fase baru dalam sejarah manusia. Jika kita melihat ke belakang, setiap lompatan besar peradaban selalu dimulai dari rasa ingin tahu. Dari pelayaran samudra oleh bangsa Eropa berabad-abad lalu hingga perlombaan luar angkasa di masa Cold War, eksplorasi selalu membawa dua wajah. Di satu sisi, ia adalah pencapaian yang luar biasa. Di sisi lain, ia seringkali menjadi pintu masuk bagi dominasi, kontrol, dan kepentingan. Dan kini pola itu mulai terlihat kembali, bukan di lautan, bukan di daratan baru, tetapi di langit yang selama ini kita anggap bebas dan tak tersentuh. Secara teknis, misi Artemis II memang terlihat sebagai langkah logis. Menggunakan Rocket Space Launch System dan kapsul Orion, para astronot akan dibawa melampaui orbit rendah bumi, memasuki lintasan translunar, mengitari sisi jauh bulan, lalu kembali ke bumi dengan kecepatan yang belum pernah dicapai manusia sejak era Apollo. Menurut BBC, misi ini menjadi uji coba penting untuk sistem pendukung kehidupan, navigasi, serta komunikasi dalam ruang angkasa dalam, wilayah yang jauh lebih berbahaya dibanding orbit bumi. Setiap komponen diuji bukan hanya untuk keberhasilan misi ini, tetapi untuk memastikan bahwa manusia benar-benar siap kembali ke bulan dalam skala yang lebih besar. Namun justru disinilah pertanyaan mulai muncul. Apakah ini benar-benar sekadar langkah ilmiah atau sesuatu yang lebih besar sedang dibangun secara perlahan? Dalam narasi resminya, NASA menyebut bahwa program Artemis dibangun di atas 3 pilar utama: eksplorasi ilmiah, keberlanjutan kehadiran manusia di luar bumi, dan pengembangan teknologi untuk masa depan umat manusia. Kata keberlanjutan di sini menjadi kunci. Karena keberlanjutan berarti kehadiran yang tidak sementara, bukan lagi datang, melihat lalu pulang, tetapi tinggal. Dan ketika manusia mulai tinggal di suatu tempat, sejarah menunjukkan bahwa hubungan dengan tempat itu akan berubah. Dari eksplorasi menjadi kepemilikan, dari pengamatan menjadi pemanfaatan. Menurut analisis The New York Times, program Artemis secara jelas mengarah pada pembangunan infrastruktur jangka panjang di bulan, termasuk rencana habitat permanen dan sistem logistik berulang. Ini bukan lagi eksperimen satu kali, tetapi awal dari ekosistem baru di luar bumi. Di titik ini, bulan tidak lagi hanya objek penelitian. Ia mulai diposisikan sebagai wilayah operasional. Perubahan cara pandang ini mungkin terlihat halus, tetapi dampaknya sangat besar. Karena cara kita melihat suatu tempat akan menentukan bagaimana kita memperlakukannya. Jika bulan dilihat sebagai misteri, maka ia akan dijaga. Namun jika ia dilihat sebagai sumber daya, maka ia akan dimanfaatkan. Dan disinilah garis antara eksplorasi dan eksploitasi mulai menjadi kabur. Sejarah manusia di bumi memberikan banyak contoh tentang bagaimana proses ini terjadi. Dimulai dari rasa ingin tahu, dilanjutkan dengan kehadiran teknologi, lalu diikuti oleh kepentingan ekonomi dan politik. Dalam banyak kasus, eksplorasi tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks, yang melibatkan kekuasaan, kontrol, dan distribusi sumber daya. Dan kini dengan teknologi yang semakin maju, pola yang sama berpotensi berpindah ke luar angkasa. Menurut Reuters, program Artemis juga melibatkan puluhan negara dan perusahaan swasta, menciptakan apa yang disebut sebagai ekonomi lunar. Istilah ini sendiri menunjukkan bahwa bulan tidak lagi dipandang hanya sebagai tujuan ilmiah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi masa depan. Dan ketika ekonomi mulai masuk, maka kepentingan akan mengikuti.
Lebih jauh lagi, kerjasama internasional dalam program ini diformalkan melalui Artemis Accords, yaitu kerangka yang bertujuan menciptakan eksplorasi yang damai dan transparan. Namun seperti banyak kesepakatan dalam sejarah, kerjasama tidak selalu berarti tanpa kepentingan. Ia seringkali hanya menjadi cara untuk mengatur kepentingan tersebut. Di titik ini, pertanyaan yang lebih besar mulai muncul. Apakah manusia benar-benar sedang bersatu untuk masa depan bersama, atau hanya sedang memindahkan persaingan lama ke panggang yang baru? Karena jika ditarik lebih jauh, eksplorasi luar angkasa tidak pernah terlepas dari konteks politik dan kekuasaan. Sejak awal, pencapaian di luar angkasa selalu menjadi simbol superioritas, baik teknologi, ekonomi, maupun ideologi. Dan hari ini, simbol itu kembali dibangun. Namun kali ini skalanya jauh lebih besar. Bukan lagi tentang siapa yang pertama mencapai bulan, tetapi tentang siapa yang akan bertahan di sana. Dan mungkin siapa yang akan mengendalikannya. Karena ketika manusia mulai membangun di luar bumi, kita tidak hanya membawa teknologi, kita juga membawa sejarah, kita membawa cara berpikir, cara mengatur, dan cara bersaing yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah manusia bisa kembali ke bulan, tetapi apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah sampai di sana. Dan kali ini, bersama Ruang Retrospektif, kita akan menyelami lebih dalam, bukan hanya tentang teknologi dan misi, tetapi tentang ambisi, sejarah, dan masa depan yang sedang dibentuk di balik perjalanan menuju bulan ini. Jika eksplorasi adalah tentang datang dan kembali, maka kolonisasi dimulai ketika manusia memilih untuk tinggal. Perbedaan ini terlihat sederhana, tetapi dalam konteks luar angkasa modern, batas di antara keduanya mulai menghilang. Program Artemis secara resmi masih menggunakan istilah eksplorasi, tetapi arah pengembangannya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih permanen. Menurut NASA, salah satu tujuan jangka panjang Artemis adalah menciptakan kehadiran manusia yang berkelanjutan di bulan, bukan sekedar kunjungan sesaat. Kata berkelanjutan di sini bukan sekedar retorika, melainkan fondasi dari perubahan besar dalam cara manusia memandang luar angkasa. Konsep seperti Artemis Base Camp menjadi salah satu bukti paling jelas dari pergeseran ini. Dalam rencana yang dipublikasikan oleh NASA dan dianalisis oleh The Guardian, bulan tidak lagi diposisikan sebagai destinasi sementara, tetapi sebagai tempat di mana manusia akan tinggal dalam jangka waktu yang semakin lama. Pada tahap awal, astronot memang hanya akan menetap selama beberapa hari. Namun dalam pengembangan berikutnya, durasi ini ditargetkan meningkat menjadi berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, dengan dukungan habitat, kendaraan eksplorasi, dan sistem pendukung kehidupan yang terus diperbaharui. Ketika sebuah tempat mulai memiliki infrastruktur, logistik, dan keberlanjutan aktivitas manusia, maka ia tidak lagi berada dalam ranah eksplorasi semata. Ia telah memasuki fase kolonisasi. Menurut Reuters, NASA bersama mitra internasional dan sektor swasta sedang membangun ekosistem yang memungkinkan operasi berulang di bulan. Ini mencakup pengiriman kargo secara berkala, suplai logistik, hingga teknologi yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Pola ini tidak berbeda jauh dengan bagaimana manusia dahulu membangun jaringan distribusi saat memperluas wilayah di bumi. Ada rantai pasok, ada titik transit, dan ada pusat operasional. Dalam konteks ini, bulan mulai berfungsi sebagai simpul baru dalam jaringan aktivitas manusia, bukan sekedar objek penelitian. Lebih jauh lagi, keberadaan sumber daya menjadi faktor yang semakin memperkuat arah kolonisasi tersebut. Misi robotik seperti VIPR dirancang untuk mencari dan memetakan air es di kutub selatan bulan. Menurut BBC, air ini dapat diolah menjadi air minum, oksigen, bahkan bahan bakar roket melalui proses elektrolisis. Artinya, bulan tidak hanya menjadi tempat tujuan, tetapi juga sumber daya yang dapat menopang eksplorasi lebih jauh. Selain itu, terdapat pula potensi mineral dan elemen seperti helium-3 yang sering disebut sebagai kandidat energi masa depan. Ketika suatu wilayah mulai dipelajari bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dimanfaatkan, maka eksplorasi telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Perubahan ini juga tercermin dalam bahasa yang digunakan. Istilah eksplorasi terdengar netral, bahkan idealis. Ia memberi kesan bahwa semua aktivitas dilakukan demi ilmu pengetahuan dan kemajuan bersama. Namun dalam banyak kasus, bahasa seperti ini juga berfungsi sebagai alat framing. Menurut analisis The New York Times, penggunaan istilah eksplorasi dalam konteks luar angkasa seringkali menyederhanakan realitas yang jauh lebih rumit, termasuk potensi konflik dan kepentingan ekonomi di baliknya. Jika istilah kolonisasi digunakan secara terbuka, maka pertanyaan yang muncul akan jauh lebih tajam. Siapa yang berhak tinggal, siapa yang mengatur, dan siapa yang diuntungkan?
Sejarah manusia menunjukkan bahwa perubahan dari eksplorasi ke kolonisasi jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia berlangsung perlahan, hampir tidak terasa, hingga pada akhirnya menjadi sistem yang mapan. Pada awalnya, kehadiran manusia di suatu tempat mungkin hanya bersifat sementara. Namun seiring waktu, muncul kebutuhan untuk membangun fasilitas, menjaga keberlanjutan, dan mengamankan sumber daya. Dari sinilah struktur kekuasaan mulai terbentuk. Dalam konteks bulan, proses ini tampaknya sedang berada di tahap awalnya. Menurut CNBC, keterlibatan perusahaan swasta dalam program Artemis juga mempercepat transformasi ini. Perusahaan seperti SpaceX, Blue Origin, Boeing, dan Lockheed Martin tidak hanya berperan sebagai kontraktor, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang sedang dibangun. Kehadiran sektor swasta membawa dinamika baru, di mana eksplorasi tidak lagi sepenuhnya didorong oleh kepentingan ilmiah atau politik, tetapi juga oleh potensi keuntungan ekonomi. Ketika ekonomi masuk ke dalam sebuah wilayah baru, maka persaingan menjadi hal yang tidak terhindarkan. Ini semakin diperkuat dengan munculnya istilah ekonomi lunar, yang menurut Reuters mencerminkan visi jangka panjang tentang aktivitas komersial di bulan. Dari penambangan sumber daya hingga pembangunan infrastruktur, semua ini menunjukkan bahwa bulan sedang dipersiapkan bukan hanya sebagai tempat eksplorasi, tetapi sebagai bagian dari sistem ekonomi global. Jika manusia mulai membangun dan memanfaatkan bulan, apakah itu berarti kita sedang menciptakan bentuk baru dari ekspansi? Dan jika iya, apakah kita akan mengulangi pola yang sama seperti di bumi? Sejarah menunjukkan bahwa ekspansi seringkali membawa ketimpangan. Mereka yang memiliki teknologi dan sumber daya akan berada di posisi dominan, sementara yang lain tertinggal. Dalam konteks luar angkasa, ketimpangan ini berpotensi menjadi lebih besar, karena akses terhadap teknologi yang dibutuhkan sangat terbatas. Di titik ini, eksplorasi luar angkasa tidak lagi bisa dilihat sebagai perjalanan yang netral. Ia adalah proses yang membawa konsekuensi, baik secara ilmiah, ekonomi, maupun sosial. Setiap langkah yang diambil tidak hanya menentukan masa depan teknologi, tetapi juga cara manusia membangun sistem baru di luar bumi. Dan seperti yang telah terjadi sebelumnya, sistem tersebut kemungkinan besar akan mencerminkan struktur yang sudah ada, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena pada akhirnya, manusia tidak pernah benar-benar meninggalkan sejarahnya, ia hanya memindahkannya ke tempat yang baru. Dan bulan, yang selama ini kita lihat sebagai simbol misteri dan keindahan, kini perlahan berubah menjadi ruang di mana sejarah itu mungkin akan ditulis ulang. Pertanyaan yang dulu terasa tidak relevan kini menjadi semakin mendesak. Siapa yang memiliki bulan? Siapa yang berhak mengatur aktivitas di sana? Dan siapa yang akan mendapatkan manfaat dari semua ini? Secara hukum, jawabannya terlihat sederhana. Sejak ditandatanganinya Outer Space Treaty, komunitas internasional sepakat bahwa tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan atas benda langit, termasuk bulan. Prinsip utamanya adalah non-appropriation, yang berarti luar angkasa dianggap sebagai milik bersama umat manusia. Namun, seperti banyak kesepakatan global lainnya, kejelasan di atas kertas tidak selalu sejalan dengan realitas di lapangan. Masalah mulai muncul ketika eksplorasi tidak lagi berhenti pada pengamatan, tetapi bergerak menuju pemanfaatan. Dalam interpretasi yang berkembang, beberapa negara, terutama Amerika Serikat, berpendapat bahwa meskipun wilayah bulan tidak bisa dimiliki, sumber daya yang ada di dalamnya tetap dapat diekstraksi dan digunakan. Menurut Reuters, pandangan ini menjadi dasar bagi kebijakan luar angkasa modern yang membuka peluang aktivitas komersial di luar bumi. Disinilah Artemis Accords memainkan peran penting. Kesepakatan ini dirancang sebagai kerangka kerjasama internasional untuk memastikan eksplorasi yang damai, transparan, dan berkelanjutan. Hingga tahun 2026, puluhan negara telah bergabung di dalamnya, menunjukkan adanya upaya kolektif untuk menciptakan tata kelola luar angkasa yang lebih terstruktur. Namun, berbeda dengan perjanjian internasional formal, Artemis Accords bukanlah hukum yang mengikat secara legal. Ia lebih merupakan komitmen politik yang penerapannya sangat bergantung pada masing-masing negara. Menurut BBC, salah satu konsep paling kontroversial dalam Artemis Accords adalah gagasan tentang safety zones atau zona aman. Secara resmi, zona ini bertujuan untuk mencegah gangguan antar aktivitas di permukaan bulan. Namun dalam praktiknya, konsep ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi menciptakan bentuk kontrol wilayah secara tidak langsung. Jika suatu negara menetapkan area operasional dan membatasi akses pihak lain dengan alasan keamanan, maka fungsi zona tersebut bisa menyerupai batas teritorial, meskipun tanpa klaim pemilikan resmi.
Di titik ini, garis antara kerjasama dan kompetisi menjadi semakin tipis. Tidak semua negara besar memilih untuk bergabung dalam Artemis Accords. China dan Rusia misalnya mengembangkan jalur mereka sendiri melalui proyek International Lunar Research Station. Menurut The New York Times, kondisi ini menciptakan dua kutub kekuatan dalam eksplorasi bulan, mengingatkan pada dinamika persaingan global di masa Cold War. Namun, kali ini situasinya jauh lebih kompleks. Jika dulu perlombaan luar angkasa didominasi oleh negara, sekarang aktor swasta juga memainkan peran besar. Perusahaan seperti SpaceX dan Blue Origin tidak hanya menyediakan teknologi, tetapi juga memiliki ambisi jangka panjang dalam eksplorasi dan pemanfaatan luar angkasa. Menurut CNBC, sektor swasta kini menjadi salah satu pendorong utama dalam pengembangan ekonomi luar angkasa, termasuk potensi eksploitasi sumber daya di bulan. Meski demikian, hukum internasional tetap menempatkan tanggung jawab pada negara asal perusahaan tersebut. Artinya, aktivitas perusahaan swasta di luar angkasa secara teknis berada di bawah kendali negara. Namun dalam praktiknya, hubungan antara negara dan korporasi tidak selalu sederhana. Kepentingan ekonomi yang besar dapat mempengaruhi kebijakan, menciptakan dinamika baru yang sulit dipisahkan antara kepentingan publik dan privat. Disinilah pertanyaan tentang kekuasaan menjadi semakin relevan. Jika tidak ada kepemilikan formal atas bulan, tetapi ada pihak yang memiliki teknologi, infrastruktur, dan kemampuan untuk beroperasi di sana, maka siapa yang sebenarnya memiliki kendali? Dalam banyak kasus di bumi, kekuasaan tidak selalu ditentukan oleh hukum, tetapi oleh kemampuan untuk bertindak, dan pola ini berpotensi terulang di luar angkasa. Menurut The Guardian, beberapa analis melihat bahwa eksplorasi bulan saat ini sedang memasuki fase baru dari space race. Namun berbeda dengan masa lalu, perlombaan ini tidak hanya tentang siapa yang lebih dulu sampai, tetapi siapa yang mampu membangun kehadiran yang berkelanjutan. Infrastruktur, logistik, dan kemampuan mempertahankan operasi menjadi faktor yang jauh lebih penting daripada sekedar pencapaian simbolis. Dalam konteks ini, konsep kekuasaan juga mengalami pergeseran. Ia tidak lagi berbentuk klaim wilayah secara langsung, tetapi hadir dalam bentuk yang lebih halus, melalui standar, aturan, dan kehadiran fisik di lokasi tertentu. Siapa yang lebih dulu berbangun, berpotensi menentukan bagaimana aturan akan diterapkan, dan siapa yang mengontrol akses terhadap sumber daya, pada akhirnya akan memiliki pengaruh yang lebih besar. Hal ini menciptakan dilema yang tidak mudah diselesaikan. Di satu sisi, eksplorasi luar angkasa membuka peluang besar bagi kemajuan manusia. Di sisi lain, ia juga membawa risiko konflik dan ketimpangan yang baru. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan mekanisme penegakan yang jelas, ruang abu-abu ini dapat menjadi sumber ketegangan di masa depan. Karena pada akhirnya, pertanyaan tentang siapa yang menguasai bulan mungkin tidak akan pernah memiliki jawaban yang sederhana. Tidak ada bendera yang secara resmi bisa ditancapkan sebagai simbol kepemilikan. Namun dalam praktiknya, kekuasaan bisa muncul melalui kehadiran, kemampuan, dan kontrol terhadap aktivitas di sana. Dan jika sejarah menjadi cermin, maka kita tahu bahwa ketika manusia menemukan wilayah baru, pertanyaan tentang kepemilikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, dari klaim teritorial menjadi pengaruh, dari batas geografis menjadi kontrol operasional. Kini dengan bulan sebagai panggung baru, pertanyaan itu kembali muncul dengan skala yang jauh lebih besar. Bukan hanya tentang siapa yang lebih dulu datang, tetapi siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan menentukan aturan permainan di luar bumi. Dalam misi seperti Artemis II, manusia tidak hanya menguji mesin dan sistem, tetapi juga dirinya sendiri. Karena begitu keluar dari perlindungan alami bumi, manusia memasuki lingkungan yang secara biologis tidak pernah dirancang untuknya. Di luar medan magnet bumi, astronot menghadapi paparan radiasi kosmik yang jauh lebih tinggi. Menurut NASA, partikel berenergi tinggi dari matahari dan galaksi dapat menembus struktur pesawat dan merusak jaringan tubuh manusia. Tidak seperti di bumi, di mana atmosfer dan magnetosfer berfungsi sebagai pelindung alami, ruang angkasa dalam adalah lingkungan yang secara konstan mengancam stabilitas biologis manusia. Paparan jangka panjang terhadap radiasi ini diketahui meningkatkan risiko kerusakan DNA, kanker, hingga gangguan sistem saraf. Namun radiasi hanyalah satu dari banyak tantangan. Ketiadaan gravitasi membawa dampak yang tidak kalah serius. Dalam kondisi mikrogravitasi, tubuh manusia mulai kehilangan kepadatan tulang secara bertahap. Menurut penelitian yang dikutip oleh BBC, penurunan kepadatan tulang dapat mencapai sekitar 1 hingga 1,5% per bulan. Massa otot juga menyusut secara signifikan meskipun astronot menjalani latihan fisik rutin. Dalam beberapa kasus, kehilangan massa otot bisa mencapai lebih dari 20%. Ini menunjukkan bahwa tubuh manusia pada dasarnya memang tidak dirancang untuk bertahan dalam kondisi seperti ini. Dampak tersebut tidak selalu berhenti ketika astronot kembali ke bumi. Sebagian perubahan biologis dapat berlangsung dalam jangka panjang, bahkan permanen. Tubuh harus beradaptasi kembali dengan gravitasi, sebuah proses yang tidak selalu mudah.
Dalam konteks ini, setiap misi luar angkasa bukan hanya perjalanan pergi dan pulang, tetapi juga proses adaptasi yang kompleks bagi tubuh manusia. Selain aspek fisik, ada pula dimensi psikologis yang seringkali tidak terlihat. Isolasi dalam ruang sempit, jarak yang ekstrim dari bumi, serta keterbatasan interaksi sosial menciptakan tekanan mental yang signifikan. Menurut analisis The New York Times, kondisi ini dapat memicu stres, gangguan tidur, hingga perubahan suasana hati dan fungsi kognitif. Dalam misi jangka panjang, tantangan ini bahkan dapat berkembang menjadi masalah kesehatan mental yang serius, terutama ketika astronot harus menghadapi situasi darurat tanpa kemungkinan bantuan langsung dari bumi. Dalam misi Artemis II, durasi perjalanan sekitar 10 hari mungkin masih berada dalam batas yang dapat dikelola. Namun misi-misi berikutnya yang direncanakan akan berlangsung jauh lebih lama. Ketika manusia mulai tinggal di bulan atau bahkan melakukan perjalanan ke Mars, skala tantangan ini akan meningkat secara drastis. Teknologi mungkin dapat membantu mengurangi risiko, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkannya. Disinilah muncul ironi yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, manusia berhasil menciptakan teknologi yang mampu membawa dirinya melampaui batas planet. Di sisi lain, tubuh manusia tetap terikat pada hukum biologis yang tidak bisa diubah dengan mudah. Kemajuan teknologi memperluas kemungkinan, tetapi tidak selalu diikuti oleh kesiapan biologis. Menurut Reuters, berbagai penelitian terus dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, mulai dari pengembangan pelindung radiasi hingga simulasi gravitasi buatan. Namun semua solusi tersebut masih berada dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya teruji dalam jangka panjang. Artinya, setiap langkah keluar angkasa tetap membawa risiko yang signifikan. Lebih jauh lagi, ambisi untuk menjadikan bulan sebagai basis operasional dan batu loncatan menuju Mars menuntut tingkat ketahanan manusia yang belum pernah diuji sebelumnya. Dalam skenario ini, astronot tidak lagi sekedar penjelajah, tetapi juga penghuni lingkungan ekstrim. Mereka harus hidup, bekerja, dan bertahan dalam kondisi yang secara fundamental berbeda dari bumi. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah eksplorasi luar angkasa adalah upaya untuk memperluas kehidupan manusia, atau justru memaksakan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tidak pernah dimaksudkan untuknya? Karena pada akhirnya, setiap langkah keluar angkasa adalah kompromi antara ambisi dan batas biologis. Namun dampak dari ambisi ini tidak berhenti pada tubuh manusia saja. Ia juga kembali memantul ke bumi, membawa konsekuensi yang lebih luas. Ketika sumber daya luar angkasa mulai dipandang sebagai frontier ekonomi baru, muncul potensi ketimpangan yang semakin besar. Menurut CNBC, hanya negara dan perusahaan dengan teknologi serta modal besar yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam eksplorasi dan pemanfaatan luar angkasa. Kondisi ini membuka kemungkinan terbentuknya kesenjangan baru dalam skala global. Jika sumber daya bulan mulai dimanfaatkan secara komersial, maka keuntungan yang dihasilkan berpotensi terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara negara lain hanya menjadi penonton dalam distribusi manfaat tersebut. Dalam skenario ini, eksplorasi yang seharusnya membuka peluang justru dapat memperdalam ketidakadilan yang sudah ada di bumi. Selain itu, terdapat pula risiko perubahan cara pandang manusia terhadap planetnya sendiri. Ketika luar angkasa mulai diposisikan sebagai alternatif ruang hidup, muncul kecenderungan untuk melihat bumi bukan lagi sebagai satu-satunya rumah yang harus dijaga. Menurut The Guardian, pola pikir ini berpotensi mengurangi urgensi dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar seperti krisis lingkungan dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Di titik ini, eksplorasi luar angkasa tidak lagi sekedar perjalanan ke tempat baru. Ia menjadi cermin yang memperlihatkan bagaimana manusia memperlakukan lingkungan dan sumber daya. Apa yang kita lakukan di luar angkasa, kemungkinan besar akan mencerminkan apa yang telah kita lakukan di bumi. Dan jika tubuh manusia adalah batas biologis dari ambisi tersebut, maka pilihan yang kita ambil adalah batas moralnya. Sebelum manusia benar-benar menguasai ruang angkasa, ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Manusia lebih dulu menguasai cara membayangkannya. Jauh sebelum roket diluncurkan dan astronot dikirim ke bulan, imajinasi tentang luar angkasa telah dibentuk melalui cerita, film, media, dan bahasa. Dalam banyak hal, realitas yang kita lihat hari ini adalah hasil dari narasi yang dibangun sejak lama. Film seperti Interstellar dan The Martian menggambarkan luar angkasa sebagai tempat yang keras, tetapi juga penuh harapan. Manusia ditampilkan sebagai makhluk yang gigih, cerdas, dan mampu menaklukkan keterbatasan demi masa depan yang lebih baik. Cerita-cerita ini bukan sekedar hiburan, mereka membentuk cara kita melihat eksplorasi luar angkasa sebagai sesuatu yang heroik, mulia, dan hampir tak terelakkan.
Menariknya, hubungan antara narasi dan realitas ini tidak terjadi secara kebetulan. Menurut berbagai laporan industri yang juga disorot oleh NASA sendiri, lembaga ini terlibat dalam konsultasi ilmiah untuk beberapa produksi film, termasuk The Martian. Keterlibatan ini memang bertujuan untuk memastikan akurasi ilmiah, tetapi secara tidak langsung juga membantu membentuk persepsi publik bahwa eksplorasi luar angkasa adalah sesuatu yang realistis dan layak diperjuangkan. Disinilah narasi mulai memainkan peran yang lebih dalam. Ia tidak hanya menjelaskan realitas, tetapi juga membentuknya. Istilah seperti kolonisasi Mars atau pemukiman bulan terdengar futuristik dan penuh harapan. Namun istilah tersebut juga membawa beban sejarah. Dalam konteks bumi, kolonisasi seringkali dibungkus sebagai petualangan, padahal di baliknya terdapat eksploitasi, dominasi, dan ketimpangan kekuasaan. Menurut analisis The New York Times, penggunaan bahasa dalam komunikasi publik tentang luar angkasa seringkali berfungsi sebagai alat framing. Kata-kata seperti eksplorasi, kemajuan, dan masa depan umat manusia menciptakan kesan bahwa semua ini adalah sesuatu yang positif dan tidak perlu dipertanyakan. Padahal di baliknya, terdapat kompleksitas yang jauh lebih besar, termasuk kepentingan politik, ekonomi, dan strategis. Narasi ini juga diperkuat oleh simbol dan estetika. Sejak awal, NASA membangun identitas visual yang kuat, dari logo, desain misi, hingga cara peluncuran ditampilkan ke publik. Semua ini menciptakan aura bahwa eksplorasi luar angkasa adalah sesuatu yang agung dan bersejarah. Dalam banyak hal, ia tidak hanya menjadi proyek ilmiah, tetapi juga pertunjukan yang membentuk persepsi global. Jika ditarik lebih jauh, pola ini memiliki kemiripan dengan konsep dunia baru dalam sejarah kolonial. Dulu, wilayah baru digambarkan sebagai tempat kosong, penuh peluang, dan menunggu untuk dijelajahi. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Hari ini luar angkasa sering digambarkan dengan cara yang serupa, sebagai ruang tanpa pemilik, terbuka bagi siapa saja yang cukup maju secara teknologi. Namun seperti yang telah dibahas sebelumnya, realitasnya tidak sesederhana itu. Akses terhadap luar angkasa tidak merata. Hanya segelintir negara dan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mencapainya. Dalam kondisi seperti ini, narasi tentang milik bersama umat manusia bisa menjadi ideal yang sulit diwujudkan secara nyata. Menurut Reuters, perkembangan program seperti Artemis Program menunjukkan bahwa eksplorasi luar angkasa kini berada di persimpangan antara kerjasama dan kompetisi. Di satu sisi, ada upaya untuk membangun kolaborasi global. Di sisi lain, terdapat kepentingan nasional dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Seberapa bebas kita dalam menilai eksplorasi luar angkasa? Apakah kita benar-benar melihatnya secara objektif, atau kita sedang melihat versi yang telah dibentuk oleh narasi tertentu? Karena jika cara kita membayangkan luar angkasa sudah diarahkan sejak awal, maka cara kita memahami dan menilainya pun kemungkinan besar akan mengikuti arah tersebut. Lebih jauh lagi, narasi ini dapat mempengaruhi keputusan yang diambil di dunia nyata. Jika eksplorasi luar angkasa dianggap sebagai sesuatu yang tidak terelakkan, maka kritik terhadapnya bisa dianggap sebagai hambatan terhadap kemajuan. Jika ia dipandang sebagai penyelamat masa depan manusia, maka risiko dan dampak negatifnya bisa terabaikan. Disinilah letak ironi terbesar. Sebelum manusia benar-benar menguasai wilayah baru, manusia selalu lebih dulu menguasai cara orang-orang membayangkannya. Dan dalam banyak kasus, mereka yang menguasai narasi memiliki keunggulan dalam menguasai realitas. Maka ketika kita melihat peluncuran roket, mendengar pidato tentang masa depan, atau menyaksikan kisah heroik astronot, mungkin yang perlu kita tanyakan bukan hanya apa yang sedang terjadi, tetapi juga cerita apa yang sedang kita percayai. Karena pada akhirnya, eksplorasi luar angkasa bukan hanya tentang teknologi atau perjalanan fisik. Ia adalah tentang pilihan. Pilihan tentang bagaimana manusia ingin berkembang, bagaimana kita membagi sumber daya, dan bagaimana kita memperlakukan wilayah yang belum pernah kita sentuh sebelumnya. Dan bulan, yang selama ini kita lihat sebagai simbol keindahan dan misteri, kini berada di persimpangan itu. Antara harapan dan kepentingan, antara eksplorasi dan kekuasaan, antara masa depan bersama, atau masa depan yang kembali diperebutkan.